dari teman-teman BEM ya. Mangga langsung slide selanjutnya nih. Tadi mungkin sudah disampaikan juga sama Ibu Titin ya terkait dengan lama waktu studi. Lama waktu studi itu ada 4 tahun ya, adalah 4 tahun yang yang diberi ya, yang tepat waktu ya, untuk tepat waktu itu 4 tahun dan 144 SKS. Nah, dari kondisi seperti ini mungkin ya bisa dikaji apakah cukup nggak si mahasiswa itu dengan waktu bermain mereka ya, tidak hanya belajar gitu kan. Sementara ini kan mahasiswa ini ada selain kuliah ya, selain kuliah mereka ada juga kegiatan kemahasiswaan, dan itu diharapkan juga bisa mereka itu aktif supaya secara psikologis ya anak-anak itu dia terhindarkan dari hal-hal yang negatif. Nah, itulah tujuan kita, kenapa kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan apakah secara psikologis lama waktu ini apakah tepat atau tidak ya, selama 4 tahun tersebut ya. Dan mungkin ada beberapa mata kuliah sekarang ini, ada beberapa mata kuliah ya, dari kampus Merdeka itu mungkin yang akan digantikan dengan kurikulum kampus Merdeka ya. Nah, mungkin itu harus juga menjadi concern kita ya terhadap psikologis si mahasiswa itu sendiri ya, karena sampai saat ini terus terang saja masih ada banyak keluhan ya, baik yang disampaikan secara pribadi ya maupun lewat email ya kepada baik ke teman-teman di psikologi ataupun di BEM. Nah, kalau dulu kita selama kita ya zaman saya dulu itu kan relatif panjang ya, dulu itu hampir 5 tahunan lah, jadi mainnya ada lumayan cukup gitu kan. Nah, yang sekarang ini mungkin anak-anak itu waktunya mulai sedikit ya, karena dikejar waktu, harus beres ini beres itu ya, sehingga terjadi perubahan. Kalau ya pandangan saya pribadi, terjadi perubahan di mana kalau sekarang ini kalau misalkan anak itu mendapat nilai kurang C atau D, dan untuk yang ya, kalau untuk yang C dan D mereka cepat-cepat ingin diperbaiki gitu kan pada saat itu juga, tidak menunggu semester selanjutnya. Kalau dulu kan kita pasti kalau misalkan udah dapat nilai yang kurang akan menunggu semester selanjutnya atau tahun depan ya. Nah, itulah kondisi-kondisi di mana menjadi sekarang ini agak berbeda ya. Selanjutnya adalah generasi milenial yang sekarang ini serba instan ya. Jadi ya kita harus paham juga bahwa anak-anak sekarang ini lebih lebih pengen cepat beres, pengen instan, tidak ingin melalui proses yang berbelit-belit gitu ya. Itu sangat terasa sekali ya. Dan sehingga akan mempengaruhi terhadap perilaku yang menurut saya ini mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian ya, termasuk oleh saya pribadi, di mana mereka pada saat berkomunikasi dengan kita ya, baik menanyakan jadwal ataupun hal yang lainnya yang kita rasa menjadi janggal ya, buat kok berani kalau misalkan kalau bahasa Sundanya sekarang budak teh asa wawanian gitu ya, menanyakan, Pak bisa nggak saya ini bimbingan hari ini, udah disebutkan kita bisa gitu kan, terus dianya yang ini yang membatalkan janji tersebut, Pak maaf kalau sekarang saya nggak bisa gitu kan, ternyata saya ini harus segala macam ya, banyak alasan. Dan itu yang menurut saya merupakan dampak negatif ya dari ya kondisi sekarang ini yang mungkin harus menjadi concern kita bersama. Ya itulah, jadi perilaku dari para mahasiswa sekarang ini mudah-mudahan tidak sampai ke tahap mereka di dunia pekerjaan ya. Tapi dari beberapa kawan-kawan alumni juga banyak yang mengeluhkan kondisi tersebut ya, kondisi dari perilaku ya yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan sekarang dengan adanya refreshing dari Bapak Ibu dosen wali ya yang akan menjadi konselor dari para mahasiswanya, kita bisa bersama-sama untuk merubah perilaku tersebut sehingga mereka di dunia pekerjaan akan membawakan dampak terbaik buat di perusahaannya pun di tempat mereka bekerja. Selanjutnya adalah hubungan antar personal yang kita rasa cukup kurang.
di antara mahasiswa ya yang sekarang ini lebih lebih sendiri-sendiri lah ya, tidak, agak kurang hubungan antara personalnya itu, jadi gimana ya, sense ke temannya tuh mulai berkurang ya, agak berkurang sekarang ini, lebih egois. Kadang tidak tahu teman seangkatannya pun kadang tidak tahu bahwa dia itu teman seangkatan di kuliahnya gitu ya, sampai tidak mengenal. Kalau mungkin zaman dulu sering ada, kalau di zaman saya itu kan hampir semuanya kenal lah dalam satu angkatan itu, baik kondisinya maupun rumahnya di mana segala macamnya itu lebih kenal. Apakah mungkin dulu itu sedikit ya, tapi saya rasa juga dari dulu tidak begitu banyak bertambah ya mungkin ya untuk jumlah ini. Tapi kondisi tersebut ya, kondisi sekarang ini mereka lebih egois. Gitu. Tapi dampak lain daripada yang sekarang ini, pada mahasiswa sekarang ini lebih kreatif ya, ada kreativitasnya lah, kreativitasnya yang memang banyak dari beberapa mahasiswa kita lihat ya, itu ada beberapa kreativitas dari atau inovasi-inovasi daripada mahasiswa itu muncul yang di luar inilah, di luar ini kita gitu ya, pemikiran kita. Dan banyak inovasi tersebut memang dilahirkan dari, karena mereka sekarang ini lebih lebih kental ya hubungannya dengan gadget dan yang lain-lain. Beda dengan zaman saya dulu mungkin ya, yang masih agak kurang lah ya dulu dengan gadget. Sekarang kan semua informasi lebih bisa kita lihat dari seluruh dunia, sehingga mereka pun bisa merekam dan melaksanakan hal-hal baru. Nah, itu. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini di BEM kemarin waktu kita diskusi dengan BEM, mereka memiliki sebuah layanan ya, layanan curhat dari para teman-teman BEM ya, apabila mahasiswa itu memiliki permasalahan. Ini namanya Mamarita ya, malam-malam bercerita. Kadang ada yang lewat chatting katanya, lewat SMS, ada lewat email dan yang lain-lain ya. Mereka menceritakan kondisi-kondisinya, dan memang banyak hal tadi yang seperti disampaikan Bu Titin itu menjadi keluhan daripada atau permasalahan daripada mahasiswa sekarang ini. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa gejala atau gangguan ya yang kita sebut, mungkin saya kurang ini juga ya, dari segi psikologis, ini disebut kesehatan mental yang terlihat atau yang kita dapatkan ya dari hasil mereka itu, dari mahasiswa yang menyampaikan kepada BEM, antara lain stres ya, mungkin akibat pressure atau tekanan ya, dari banyak hal ya, dari banyak hal saya rasa, mungkin dengan tugasnya ya dan yang lain-lain lah, sehingga ya mungkin kita tahu sendiri pelatihan untuk pressure dari pressure ke mahasiswa sekarang itu beda dengan pada saat kita ya, ataupun pada saat saya sebelum generasi saya, itu akan berbeda-beda ya, nilai model pressure-nya itu ya. Dan itu yang mengakibatkan si mahasiswa itu mengalami depresi ya, depresi, sehingga kadang ada beberapa yang tidak bisa keluar kamar ya. Itu banyak juga terjadi, kita alami ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian lebih banyak pengalamannya, lebih beragam ya. Banyak sekali ya dari teman-teman mahasiswa ini, pada saat dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dia hanya diam di kamar ya. Nah, itulah fungsi kita ya, terutama sebetulnya bukan hanya dosen wali, menurut saya mungkin untuk ini adalah tanggung jawab semua dosen ya. Jadi semua dosen ini saya rasa akan lebih baik pada saat pada saat tatap muka ya. Pada saat tatap muka itu kita kan biasa suka absen ya. Itu salah satu jalan ya, pada saat kita absen, mungkin kalau misalkan si mahasiswa tersebut dalam 2 atau 3 kali pertemuan tidak ada, mungkin kita bisa tanyakan kepada teman-teman seangkatannya atau teman-teman kuliahnya, kemana anak itu ya, dan mungkin mereka bisa kita suruh untuk ya melihat kondisinya. Apabila setelah 2 kali mungkin ya, 2 kali kuliah mereka tidak masuk, sehingga bisa diketahui beritanya. Dan ya itulah
mungkin tidak hanya dulu, sekarang juga ya banyak juga teman-teman yang mungkin mahasiswa yang ya tidak tahu keberadaannya. Sekarang ada beberapa juga ya, dan mungkin menjadi concern kita ya. Jadi mereka tidak kuliah, apalagi sekarang pada kondisi sekarang ini kita kuliah daring ya. Makanya saya lebih setuju kalau misalkan kuliah itu tidak hanya daring ya, tidak hanya 100% daring, tapi ada tatap muka. Sehingga apa? Sehingga dengan tatap muka itu secara personality akan berbeda ya. Pada saat kita ketemu muka ya, message atau pesan yang kita sampaikan juga kita tahu, kondisi mahasiswa kita bisa melihat ya. Beda lagi dengan kalau daring ya. Kalau daring kan mereka hanya nyimpan foto aja segala macam ya, cukup, anaknya nggak tahu kemana gitu kan. Tapi dengan tatap muka ini saya rasa itu lebih hubungan antar manusianya itu akan lebih dekat, sehingga kita lebih merasakan. Itu pernah saya alami juga pada saat si mahasiswa itu, kalau misalkan pada saat kita menjelaskan atau kuliah ya, kita bisa mengetahui kondisi mahasiswa itu dia sakit atau tidak gitu kan. Itu bisa kelihatan ya. Konsentrasinya seperti apa itu bisa kelihatan. Ya. Nah, itulah yang menjadi sebetulnya tanggung jawab kita bersama semuanya ya, sebagai dosen kita bisa mengetahui kondisi mahasiswa masing-masing. Di samping sebagai dosen wali ya. Selanjutnya gangguan kecemasan ya, sama ya, mereka cemas kalau misalkan tugas belum beres, muncul lagi tugas yang itu, yang ini, apalagi di kondisi sekarang yang daring ini kelihatannya tugasnya lebih banyak ya, sama ke kita juga kelihatannya aktivitas sekarang ini lebih banyak ya, sampai tidak mengenal waktu kelihatannya ya, dengan kondisi COVID sekarang ini. Mungkin sama juga yang dialami oleh para mahasiswa ya, mereka banyak tugas ya, lebih banyak tugas dibanding dengan kondisi biasa itu. Selanjutnya ada kelelahan mental ya, sehingga mereka pada suatu saat mungkin ya, ini cerita dari teman-teman sendiri yang disampaikan kepada kita ya. Jadi sampai pada akhirnya mereka udah biarin aja lah, gimana nanti gitu ya. Gimana nantinya itu ya, mau dimarahin mangga kata dosennya, mungkinnya mau dikasih nilai jelek mangga, ya kayak semacam pasrah lah. Mereka udah capek segala macam, sehingga tidak bisa mengatur waktunya, dan mereka ya bahwa kayak semacam menyerah. Selanjutnya ada rasa bersalah ya. Rasa bersalah juga itu sering mereka alami karena mereka tidak bisa membuat apa yang diberikan atau ditugaskan oleh dosen-dosen ya, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam perkuliahan ya. Dan itu menjadi concern kita juga ya terhadap kondisi yang ada. Ada satu hal lagi tadi yang terkait dengan yang pernah saya alami juga, ada beberapa mahasiswa mungkin yang sekarang ini keranjingan game ya. Tadi yang disampaikan Bu Titin memang betul dan terjadi ya, sehingga ada kejadian orang tua yang dari Medan datang ke Jatinangor ke sini gitu ya, ke kampus, dan menanyakan kenapa anak saya belum lulus. Ya padahal dia udah dari 2 semester yang lalu harusnya sudah sidang karena mata kuliahnya udah beres ya. Seluruh mata kuliah sudah beres ya, polopimnya sudah beres, tinggal sidang saja. Tapi tidak mengajukan ya, tidak mengajukan sidang. Nah, setelah dicek sama orang tuanya, sama ibunya, datang ke kosannya, dia kaget ya. Dia kaget bahwa ibunya datang. Padahal di apartemennya itu, di kosannya dia itu kan kartunya khusus ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk, tapi ibunya bisa masuk karena konsultasi dengan aparat setempat ya, dengan RT, sehingga diberikan ini dan dia masuk. Pada saat ibunya masuk ke dalam kosannya itu, ya diketahuilah si anak-anak tersebut sama teman-temannya sedang main game online. Ya itulah salah satu, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang mengalami seperti itu ya, dan memang hampir rata semuanya ya, teman-teman mahasiswa sekarang itu kondisinya seperti itu ya. Dan alhamdulillah setelah itu dia sendiri dibawa ke fakultas ya, ke prodi ya, dan didaftarkan sidang oleh ibunya ya pada waktu itu. Alhamdulillah mereka udah lulus. Dan jadi itulah beberapa mungkin problem ya, dan saya yakin sangat beragam sekali di berbagai fakultas ya. Yang aneh-anehnya yang kadang yang kita sendiri tidak terbayangkan gitu ya. Itu sangat beragam, dan itulah yang akan kita diskusikan pada saat sekarang ini. Selanjutnya,
Slide selanjutnya. Nah ini selain itu juga tadi cemas ya akan masa depan. Jadi si mahasiswa juga mencemaskan, saya nanti akan kerja di mana setelah saya beres ya. Kondisi saya seperti apa gitu ya. Jadi kurang begitu ini juga, kurang begitu apa? Kurang begitu ini juga dengan apa yang dia punya gitu ya. Kurang inilah, kurang pede ya. Kurang pede biasanya. Jadi nanti saya kira-kira mau jadi apa gitu kan. Nah itulah mungkin tugas kita semua untuk memberikan support kepada para mahasiswa ini, bahwa tidak hanya dengan kita belajar dengan keilmuan kita ya dia bisa berhasil gitu ya, mungkin dengan memberikan motivasi seperti itu dan yang lain-lainnya ya, dan memberikan contoh kepada para mahasiswa itu, contoh teman-teman mungkin dari teman-temannya yang berhasil ya, baik di dalam di dalam keilmuannya maupun di luar keilmuannya, dan itu akan memberikan motivasi kepada mahasiswa. Itu saya rasa. Selanjutnya ini kesulitan berbaur. Belum. Nah, ini kesulitan berbaur dengan teman di lingkungan biasanya yang dialami oleh mahasiswa baru ya, yang baru datang gitu kan, sehingga dia agak sungkan misalkan ya. Mungkin untuk karena kurang komunikasi, sekarang kan lebih orang itu tidak ngobrol ya, lebih banyak ngobrol dengan gadget, padahal dengan di sampingnya pun dia teman sendiri ya. Itu mungkin kita alami juga ya, tidak hanya para mahasiswa, mungkin dengan kita juga ya, kadang hanya untuk jadi sekarang ini komunikasi ya, bukan psikologi, komunikasi di antara teman-teman juga berbeda ya, berkurang ya secara tatap muka ini ya, karena dengan adanya gadget ya. Selanjutnya keluhan dari mahasiswa yang disampaikan kepada kita juga ada beberapa mungkin yang telah ada juga laporan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan kekerasan verbal ya, maupun fisik atau kekerasan emosional ya, yang biasanya yang teman-teman yang mahasiswa yang memiliki pacar ya, atau itu, dan itu banyak laporan kepada kita juga, dan itu akan menjadi concern kita ya. Selanjutnya mahasiswa atau yang mahasiswi yang tindak sebagai korban dari perceraian atau permasalahan keluarga, dan ini banyak juga ya, sehingga kita tidak tahu juga ada beberapa kejadian ya mungkin yang pernah kita ini juga alami juga dari beberapa teman-teman mahasiswa yang melaporkan kepada kita ya. Mereka ada juga yang ya kemarin itu tidak nomaden lah istilahnya ya. Jadi pada saat ditanya si mahasiswa tersebut, ternyata yaitu dari ada permasalahan keluarga, dari perceraian, dan itu jarang mereka mau melaporkan sebetulnya. Mungkin hanya kepada teman-teman terdekat saja ya, mereka menceritakan hal tersebut ya. Selanjutnya adalah yang mahasiswa keluhkan ini adalah permasalahan akademik ya. Tentunya dari jumlah SKS yang mungkin dirasa cukup apakah cukup banyak, padahal dari dulu juga mungkin kalau dari zaman kita itu hanya 162 ya, tapi 5 tahun, kalau sekarang kan 144. Saya rasa dengan 20 atau 24 SKS mereka sebetulnya bisa ini kan ya. Tapi mungkin beban yang mereka rasakan ini, sehingga waktu untuk kelihatannya kalau misalkan harus kalau saya pribadi ini ya, mungkin bukan ini, tapi mohon dikaji juga secara psikologis. Secara pribadi mungkin waktu mereka untuk untuk bermain atau berkomunikasi dengan teman-teman di luar perkuliahannya itu lebih sedikit ya dibandingkan waktu zaman saya dulu atau mungkin zaman sebelumnya ya. Apakah itu menjadi ini juga menjadi trigger juga ya terhadap sekarang ini, sehingga kan mereka ini dari Senin sampai Jumat ya, kadang Sabtu dan Minggu dipakai untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga waktu bermain maupun waktu dengan keluarga mereka lebih sedikit ya, atau bahkan tidak ada ya. Itulah yang menjadi trigger. Dan selanjutnya yang mereka sampaikan juga adalah permasalahan finansial. Kadang di antara mereka sendiri tidak mau menceritakan atau mau membeberkan ya
terkait dengan finansial sehingga tidak bisa bayar UKT. Tadi mungkin banyak dibahas juga oleh Bu Titin ya, dan itu menjadi concern kita di dalam diskusi pada saat ini. Mudah-mudahan dari keluhan-keluhan ini nanti mungkin para pakar, para Bapak Ibu atau teman-teman di psikologi bisa lebih membukakan atau memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan ataupun keluhan dari mahasiswa yang selama ini kita alami, ya. Dan yang mudah-mudahan ke depan bisa diberikan masukan kepada kita sehingga mereka menjadi mahasiswa atau alumni yang memiliki budaya atau attitude yang baik. Itu yang saya harapkan, ya. Saya pernah ke tetangga maksudnya ke universitas di Jawa Tengah, ya. Saya bukan dosen di sana, ya, tapi saya sangat terharu sekali pada saat mereka, bahwa saya ini tahu teman dosennya di sana, ya, mereka suntangan semuanya, gitu kan. Saya mudah-mudahan nanti ke depan mahasiswa-mahasiswa Unpad itu bisa seperti bisa seperti itulah. Ya. Mereka memiliki sopan santun yang merupakan budaya kita, ya, sopan santunnya itu, dan berharap mudah-mudahan ada trik dari teman-teman psikologi supaya mereka itu bisa sopan santun. Dan saya rasa terus terang aja mungkin sekarang ini sopan santun itu sangat dirasakan, sangat kurang sekali, ya. Terus terang aja sangat merosot sekali, baik dari junior kepada yang senior, ya, maupun dari para mahasiswa kepada para dosennya. Mungkin itu bisa kita rasakan sekarang, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa merubah kondisi tersebut, ya, baik untuk kita, ya, maupun untuk para mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sisanya mungkin kita bisa nanti berdiskusi lebih banyak, karena saya yakin permasalahan atau keluhan dari setiap fakultas itu akan berbeda-beda, dan mudah-mudahan bisa ada solusi dari teman-teman psikologi. Dan satu hal mungkin yang lebih penting, mudah-mudahan di kita ini tidak ada, ya mungkin saya kurang tahu juga ya psikologi atau ada atau tidak, mungkin sekarang itu ada tadi depresi yang sampai apakah ada yang sampai ke bunuh diri, ya, seperti yang pernah kita alami. Saya lupa lagi 2 atau 3 tahun ke belakang, ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya konseling ini dari setiap fakultas bisa meredam kondisi tersebut, dan mahasiswa bisa happy lah, istilahnya bisa happy, ya, pada saat mereka belajar maupun setelah keluar dari kampus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya mau tanya dulu nih sama Pak Boy, karena kan kita akan moving. Apakah memang mau sesi tanya jawab di sini, atau nanti kita lanjutkan dulu dengan materi selanjutnya di ruangan yang baru, dengan Mbak Esti, dengan Bu Esti gitu ya, atau mau sekarang dulu nih Pak? Mendingan sekarang aja ya, kita moving ya. Ya. Oh, sekarang karena sudah ada. Ya. Sudah ada linknya ya? Ini. Sudah ada. Terima kasih Pak Boy untuk penjelasannya tentang materi permasalahan mahasiswa, sangat menarik ya, karena memang betul kondisi mahasiswa saat ini perlu diperhatikan, karena apa yang terjadi pada mahasiswa saat ini juga sesuai dengan permasalahannya gitu ya Pak ya, berbeda dengan masa sebelumnya. Masalah yang sekarang berbeda lagi gitu ya Pak ya. Iya. Harus betul-betul diperhatikan dari mulai masalah finansial, akademik, keluarga, sampai ke permasalahan-permasalahan psikologisnya gitu ya Pak ya. Baik, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya dengan Bu Esti, dan akan ada sesi tanya jawab di ruangan yang baru. Mangga kepada panitia. Nah, ini dia sudah dituliskan di kolom chat. Mangga kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk lift dari ruangan